Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersua kembali, untuk bermajlis bersama, untuk mempelajari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan secara ringkas membahas tentang fikih salat, ya, tentang fikih salat. Dan di dalam pembahasan fikih salat ini, fikih hukum-hukum terkait dengan salat ini, yang ingin kami sampaikan yakni terkait dengan tata cara salatnya, tata cara salatnya. Adapun syarat-syaratnya, kemudian apa yang dilakukan setelah sholat, maka tidak dibahas di sini. Yang kita sampaikan yakni rincian dari gerakan sholat dari awal gerakan yakni takbir sampai salam, sampai salam. Sebelum kita mulai, tentunya ketika kita membaca atau belajar tentang fikih sholat, yang hendaknya kita perhatikan yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Maka dengan ini salat yang benar yakni yang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatannya maupun sabdanya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama yang akan kita bahas yakni terkait dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Semuanya sudah faham yang dimaksud dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang dibaca di awal salat, yang dibaca di awal salat. Takbir sebagai tanda masuknya salat. Ya. Takbir sebagai tanda masuknya salat. Takbiratul ihram. Ya. Karena di dalam salat itu ada namanya takbiratul ihram, ada lagi namanya nanti takbir intiqal. Yang keduanya ini hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Ya. Takbiratul ihram ini takbir yang dibaca di awal salat. Dan ini yang akan kita bahas, yang akan kita baca di awal kali. Takbiratul ihram hukumnya ruknun fis sholati, yakni sebuah rukun di dalam salat. Takbiratul ihram ini sebuah rukun di dalam salat. La tan'aqidu sholatu illa biha. Tidak sah salat kecuali dengannya. Tidak sah salat kecuali ada takbiratul ihram.
Kalau takbiratul ihram ini ditinggalkan, tidak dikerjakan, baik sengaja maupun lupa, maka apa? Salatnya sah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Karena takbiratul ihram ini sebuah rukun di dalam salat. Dasarnya yakni hadis, sebuah hadis dari Abu Hurairah yang ma'ruf, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada al-musi' salatahu, seseorang yang jelek salatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, idza kumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbil qiblata fakabbir. Ya, ini potongan hadis. Apabila engkau ingin menegakkan salat, maka perbaguslah wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar engkau bertakbirlah setelah menghadap kiblat. Ini yang menjadi apa? Dasar atau dalil bahwasannya takbiratul ihram ini sesuatu yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pun hadis yang berbicara tentang miftahus salat at-tuhur wa tahrimu wa takbir wa tahlil wa taslim. Kunci salat itu adalah at-tuhur, bersuci, dan pembukaannya yaitu dengan takbir, penutupannya yaitu dengan taslim. Maka apa? Maka yang kuat ini hadisnya lemah ketika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut sahih mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Menjadi penguat bahwasannya takbiratul ihram ini menjadi sebuah rukun pembuka di dalam salat. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan yang kedua yakni sighatul takbir, bentuk takbir, lafaz dari takbir itu bagaimana? Lafaz dari takbir, takbir yang dibaca itu bagaimana? Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abi Humaid ini mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menegakkan salat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi lafaz takbir itu dengan Allahu Akbar. Lafaz takbir itu Allahu Akbar. Tidak ada lafaz yang lainnya atau dengan bahasa selain bahasa Arab. Tidak boleh. Kemudian yang terjadi, ada beberapa lahan fi lafdil takbir. Ada beberapa kesalahan yang hendaknya diperhatikan di dalam pengucapan takbir ini. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yubayyinu takbira, dan beliau menjelaskan tentang takbir ini. Wala yamuddu fi ghairi mawdi'il mad, dan tidak boleh memanjangkan bacaannya di selain tempat, di tempat yang bukan mad. Mad bacaan panjang, bacaan mad itu bacaan panjang dalam tajwid ya. Bacaan mad tidak boleh dipanjangkan, yang itu bukan termasuk bacaan mad. Dalam lafaz Allahu Akbar, matnya ada di mana? Bacaan matnya di iya, di lamnya ya. Di lafaz Allah, Allah itu yang panjangnya. Yang lainnya pendek semuanya. Allahu Akbar. Iya. Apabila seseorang memanjangkan hamzah di awalnya,
maka ini bisa merubah maknanya. Allahu Akbar itu maknanya apa? Iya, Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Ketika dipanjangkan A-nya, Allah, A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar. Maka maknanya berubah. Maknanya berubah. Maka dia telah menjadikan ada hamzah di awal lafaz Allah ada hamzah baru yang itu adalah apa? Hamzah istifham, kata tanya. Sehingga ketika dibaca panjang Allahu Akbar, maka maknanya menjadi apakah Allah itu maha besar? Maka beda maknanya. Yang awalnya pengakuan Allah maha besar, ketika dipanjangkan menjadi apa? Menjadi keraguan, tanda tanya. Apakah Allah maha besar? Nah, ini makna yang berubah, yang hendaknya tidak boleh. Haram hukumnya memanjangkan hamzah. Kemudian kesalahan yang lainnya, yakni dipanjangkan huruf ba-nya. Dipanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Maka ini juga lahan. Ini kesalahan dalam membaca takbir. Dan ini merubah makna. Karena dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di sini rahimahullah, ketika dia memanjangkan huruf ba-nya maka fayazidu alifan, maka dia sudah menambah alif setelah huruf ba. Akbar. Fayasiru, maka menjadilah dia ini jam'a kubarin. Dia ini akbar itu termasuk bentuk jamak dari kubar. Dan kubar itu maknanya wahuwa at-tabl, yakni genderang. Genderang. Sehingga kalau dibaca panjang ba-nya maka maknanya akan sangat berubah, sangat ngawur, sangat kacau sekali. Dan ini tidak boleh, tidak boleh. Tetapi tidak sadar atau sadar ini sering dibaca seperti ini. Apalagi pas pas kalau anak-anak takbiran itu. Pernah dengar anak takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keliru, fatal, ini kesalahannya fatal dalam makna. Ya, ini fatal. Ya. Nah, ketika dibancangkan ba-nya akbar menjadi akbar, maknanya menjadi apa? Genderang. Sehingga kalau diterjemahkan maka itu tidak boleh. Fatal secara makna. Sehingga ketika kita bertakbir maka hendaknya memperhatikan lafaz takbir tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya dalam takbiratul ihram, hal yustaratu an yusmi'a nafsahu bitakbir? Apakah dipersyaratkan untuk memperdengarkan takbir tersebut kepada dirinya, keluar suaranya? Apakah dipersyaratkan keluar suaranya sehingga dirinya itu mendengar lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram? Allahu Akbar. Berkata di sini dalam Syarah Mumti' Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan was-sahihu, dan yang sahih, yang benar menurut beliau rahimahullah, ini menunjukkan ada silang pendapat di kalangan ahli ilmu, dan beliau memilih was-sahih, dan yang sahih annahu la yustaratu an yusmi'a nafsah, tidak dipersyaratkan untuk memperdengarkan pada dirinya bacaan Allahu Akbar tersebut. Akan tetapi cukup baginya mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya, dari makhraj tempat keluarnya huruf.
Ini syaratnya. Tapi kalau dikeluarkan Allahu Akbar, maka itu tentunya lebih bagus, ya lebih bagus. Cuma tidak dipersyaratkan harus seperti itu. Iya, tidak dipersyaratkan harus seperti itu. Iya. Cukup baginya apa? Dia mengucapkan dengan makhraj huruf yang akan dia baca, walaupun tidak keluar suaranya, maka apa? Itu sudah sah takbirnya. Termasuk bacaan-bacaan lainnya. Termasuk bacaan-bacaan lainnya. Iya. Wallahu a'lam. Ini apa? Permasalahan syarat apa membaca takbir. Kemudian ada takbiril ihram qa'iman liman yusolli qa'iman. Yakni wajib hukumnya, ya, disebutkan di sini wajib hukumnya menurut para ulama rahimahullah, disebutkan di sini Ibnu Qudamah rahimahullah, kemudian Imam Nawawi rahimahullah, yakni dia membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri bagi orang yang sholat berdiri. Mungkin ini apa? Kurang tergambar. Akan tetapi tergambar ketika seseorang itu masuk ke dalam jamaah sholat, menemui imam sedang dalam keadaan ruku. Ketika dia masuk jamaah, ternyata imam sudah dalam keadaan ruku. Maka wajib bagi makmum tersebut untuk menunaikan takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri. Jangan sambil bergerak menunduk untuk ruku. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yajibu an yukabbira lil ihrami qa'iman haitsu yajibul qiyam. Wa kada al masbuqu alladhi yudrikul imama raki'an yajibu an taqa'a takbiratul ihrami bi jami'i hurufiha fi hali qiyamih. Wajib untuk bertakbiratul ihram ini di dalam keadaan berdiri. Dan demikian juga seorang yang masbuk yang mendapati imam dalam keadaan ruku wajib takbiratul ihram dengan keseluruhan huruf-hurufnya ini dibaca dalam keadaan berdiri. Fa in ata bi harfin minha fi ghairi halil qiyami lam tan'aqid salatuhu fardun bila khilafin. Dan jika dia mendatangkan ada sebuah huruf dari takbir tadi tidak dalam keadaan berdiri, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Sehingga ketika makmum itu menemui imam sedang rukuk, maka selesaikan dulu takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri, kemudian dia boleh langsung rukuk. Ketika dia akbar ketika sudah roknya dia sebut, baru mulai berpindah ke ruku sambil dia takbir lagi, itu lebih afdal. Ini perkara yang hendaknya kita perhatikan, yakni membaca takbiratul ihram di dalam keadaan berdiri. Kemudian permasalahan yang hendaknya diperhatikan selanjutnya, yakni idza kabbaral ma'mumu lil ihrami qabla al imam. Yakni apabila seorang makmum itu membaca takbiratul ihram sebelum imam. Sebelum imam. Kalau dia membaca takbiratul ihram sebelum imam takbir, sah tidak? Salat makmum tadi sah tidak? Mendahului imamnya. Iya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jamaahnya batal. Batal, tidak boleh. Seorang makmum maka dia tidak boleh mendahului imamnya. Apalagi dalam takbiratul ihram. Maka tidak boleh. Walaupun dia lupa, maka hendaknya dia membatalkan. Dia ulangi takbiratul ihramnya, dia menunggu takbiratul ihramnya imam. Dan demikian juga tidak boleh seorang makmum
dia membaca takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Jumhur ulama rahimahullah berpendapat bahwasannya tidak sah. Tidak sah salatnya. Takbir dia tidak sah ketika membarengi bersamaan dengan takbirnya imam. Demikian juga takbir makmum yang dia membaca sebelum selesai sempurnanya takbirnya imam. Ini juga tidak diperbolehkan. Imamnya baru sampai Allahu Akbar, sudah mulai apa? Dia membaca takbir makmumnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Harus seorang makmum itu bertakbiratul ihram menunggu sempurnanya takbiratul ihramnya imam. Menunggu sampai selesainya atau sempurnanya takbirnya imam ketika membaca takbiratul ihram. Kemudian pembahasan yang perlu diperhatikan juga, idza hadaral ma'mumu ila sholati wal imamu raki'un, apabila seorang makmum datang ke salat, ke dalam jamaah dalam keadaan imam sedang ruku, hal tujzi'uhu takbiratul ihrami faqat an takbiratir ruku'? Pertanyaannya, apakah mencukupi dia dengan membaca takbiratul ihram saja tanpa membaca takbir perpindahan ke ruku? Jadi seorang makmum masuk ke masjid, imam sedang ruku. Apakah dia cukup membaca takbiratul ihram saja satu kali kemudian dia langsung ruku? Atau harus dua-duanya? Maka jumhur ahli ilmi, kebanyakan dari ahli ilmi rahimahullah, alal ijza'i, berpendapat kepada cukupnya membaca takbiratul ihram saja, cukup. Wal mustahabbu takbiratani, dan yang disunnahkan membaca dua takbir tadi. Adapun ketika tidak cukup bagi dia, ini terkenal imamnya ini apa? Agak ekspres misalnya. Imamnya agak ekspres. Kalau dia baca dua, ini nggak akan sampai dia ruku, ternyata imamnya sudah apa? Sudah naik. Ya. Maka dia cukup baca satu saja. Dia baca takbiratul ihramnya saja. Ya. Dia baca takbiratul ihramnya, kemudian dia apa? Ruku. Ya. Tapi kalau bisa membaca dua-duanya dengan dua takbir, takbiratul ihram dan takbir untuk ruku, maka apa? Ini yang disunnahkan. Ya, ini yang lebih afdalnya, yang lebih kehati-hatiannya. Sebagaimana di sini juga disebutkan fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Beliau mengatakan al-aula, dan yang lebih utama, wal ahwatu, dan yang lebih hati-hati, an yukabbira takbirataini, dia bertakbir dengan dua takbir. Ihdahuma, salah satunya takbiratul ihram, wa tsaniyatu takbiratul ruku'. Yang kedua takbir untuk ruku'. Ini yang lebih apa? Hati-hati. Kemudian fa in khafa fawutar rakaat, apabila dia khawatir terlewatkan satu rakaat, imam keburu naik, adza'atuhu takbiratul ihram fi asohi qaulail ulama, mencukupi dia untuk takbiratul ihram saja menurut dua pendapat ulama yang paling sahihnya. Menurut pendapat yang paling sahih, ini mencukupi dengan satu takbiratul ihram, dengan satu takbir, yakni takbiratul ihram. Iya, ini beberapa keadaan
takbiratul ihram yang hendaknya kita perhatikan. Iya, iya, mungkin di kesempatan kali ini baru takbiratul ihram, Insyaallah di pekan yang akan datang baru kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan sholat, terkait dengan sholat. Iya. Pertanyaan pertama, ya walaupun tidak terkait dengan takbir. Saat sholat maghrib, kami berjamaah. Lalu karena hujan, terus dijamak dengan isya. Karena hujan, terus dijamak dengan isya. Pertanyaannya, apakah boleh itu dijamak? Padahal sholat, pada saat sholat ternyata hujan sudah reda. Nah ini mungkin apa kasusnya dia sholat maghrib selesai ternyata hujan deras. Kemudian dijamak isya. Di tengah-tengah sholat isya ternyata apa? Iya ternyata hujan reda. Maka bagaimana? Ya dilanjutkan. Ya, maka dilanjutkan. Dilanjutkan. Jangan diputus, jangan diputus. Nanti diputus ternyata hujan lagi gimana? Sholat lagi, sama lagi. Ya. Dilanjutkan. Karena patokannya, acuannya di awal apa atau di akhir maghrib itu terjadi hujan deras, maka apa? Imam apa boleh untuk menjamak sholat. Kalau pada saat sholat itu hanya asal mengikuti imam tanpa tahu sholat apa, sah tidak sholatnya? Nah ini agak pertanyaannya yang agak membingungkan. Ya kalau dia tidak meniatkan untuk melakukan sholat isya, ya berarti dia belum mengerjakan sholat isya. Berarti dia belum mengerjakan sholat isya. Ya. Kecuali bukan jamak, ya, kecuali bukan jamak. Maksudnya dia sholat karena di waktu maghrib saja. Dia sholat dengan 3 rakaat. Ya. Maka menurut pendapat yang rajih, maka apa? Walaupun dia tidak mentakyin maghrib, tetapi dia sholat di waktu maghrib dia 3 rakaat, maka apa? Maka sudah terhitung. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Kalau pas sholat jamaah di siang hari, berarti sholat duhur atau asar. Pada saat membaca Al-Fatihah, tapi belum selesai, apakah dilanjutkan baca Al-Fatihahnya atau mengikuti imamnya? Maksudnya apa? Ya baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah, ternyata imamnya apa? Imamnya ya, cepat bacanya, lebih cepat daripada bacaan makmum. Maka apa? Ya maka mengikuti imam, ikuti imam. Ya mengikuti imam. Tidak perlu diselesaikan bacaan Al-Fatihah. Tidak perlu diselesaikan bacaan Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya apa? Apa? Rukun atau wajib? Ya, sebuah kewajiban, sebuah kewajiban. Tetapi kewajiban ketika sudah tidak ada tempatnya lagi untuk dikerjakan karena imam sudah rukuk, dia sudah tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan kewajiban tadi, menyelesaikan kewajiban tadi, maka apa? Dia mendahulukan untuk mengikuti imamnya. Ya. Jangan dia tunda, dia selesaikan sampai amin, kemudian dia rukuk, ternyata imamnya sudah sampai apa? Mau sujud. Ya. Kejar-kejaran sama imam. Ini bukan jamaah, bukan makmum. Makmum itu mengikuti imam. Dia mengikuti imam.
Jadi apa? Ketika belum selesai membaca Al-Fatihah, maka ya sampai di mana dia membaca, dia berhenti kemudian dia mengikuti imam. Yang perlu diperhatikan, jangan dia tidak sampai membaca, tidak selesai membaca Al-Fatihah karena dia menunda-nunda untuk takbiratul ihram. Iya. Dia menunda-nunda takbiratul ihram. Iya. Dia menunda-nunda ngobrol dulu apa sama temannya, padahal imamnya sudah takbiratul ihram, akhirnya apa? Dia takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah tidak selesai membacanya. Iya. Maka jangan sampai kita seperti lalai membaca seperti hal tersebut. Wallahu a'lam. Saat baca tahiyat akhir, di saat membaca tahiyat akhir, belum sampai syahadat, tapi imam sudah salam. Sudah salam. Apa kita ikuti imam atau meneruskan bacaannya? Iya, dibaca yang wajibnya saja. Ya, dibaca yang wajibnya saja. Membaca membaca bacaan at-tahiyat akhir itu termasuk apa? Termasuk rukun dalam sholat. Bacaan at-tahiyat akhir termasuk rukun dalam sholat, maka hendaknya dikerjakan. Bacaan at-tahiyat akhir itu sampai mana? Sampai syahadat. Sampai syahadat itu apa? Rukunnya yang hendaknya dibaca. Yang hendaknya dibaca. Adapun sholawat kemudian doa setelahnya, maka apa? Ada khilafiyah, silang pendapat tentang hukumnya apakah sunnah atau sampai wajib. Akan tapi kalau sudah sampai syahadat imam sudah salam, maka apa? Ya bersegera untuk salam, bersegera untuk membaca salam, untuk mengakhiri sholat. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena sungguhnya imam itu dijadikan seorang jadi imam itu untuk diikuti, untuk diikuti. Iya, wallah. Kemudian sebelum dibaca saya pahami dulu pertanyaan. Iya, ini pertanyaan selanjutnya. Saat kaki saya sakit, tapi bisa berjalan, bisa berjalan. Terus mau sholat, bolehkah saya langsung duduk sholatnya? Sah tidak, Nji, kalau langsung duduk? Sakitnya apa ini? Sakitnya jangan apa? Jadi yang perlu diketahui pembahasan besok sebenarnya, yakni berdiri di dalam sholat. Hukum berdiri di dalam sholat. Hukum berdiri di dalam sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu. Berdiri itu hukumnya apa? Ini rukun di dalam sholat, sebuah rukun di dalam sholat. Apabila dia sholat fardu dalam keadaan duduk tanpa ada alasan, tanpa ada udzur syar'i, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berbeda. Kalau sholat sunnah walaupun kakinya sehat-sehat saja, boleh bagi dia sholat dalam keadaan duduk. Boleh. Adapun sholat fardu, sholat yang 5 waktu, maka tidak boleh. Harus dalam keadaan berdiri. Kecuali ada udzur yang syar'i, ada penyakit, ada alasan. Sehingga bagaimana kondisinya, apakah dia yang sakit kakinya ini berat ketika mau berdiri, atau rasa beratnya itu cuma sedikit sekali, masih bisa ditahan. Ya ini yang tahu apa patokannya, acuannya ya ini ketika dia sangat merasa berat. Sangat merasa berat. Masyakohnya benar-benar sakilah berat, bukan khafifah yang ringan. Sehingga banyak dari para ulama rahimahullah yang ketika kalau dia bisa bersandar dengan tembok, maka lakukan seperti itu. Kalau dia bisa membawa tongkat
untuk berpegangan, maka pakai itu kalau dia tidak berdiri. Saking wajibnya, saking hukum berdiri dalam salat fardu ini apa? Penting, sebuah rukun. Atau dia tetangganya dia apa? Pegangan dengan orang di sampingnya sampai berpegangan. Maka kalau apa? Bisa itu lebih baik dikerjakan. Menurut sebagian para ulama rahimahullah. Sehingga apa? Maka hendaknya seorang yang sakit kakinya maka hendaknya hati-hati karena pentingnya qiyam, pentingnya berdiri di dalam sholat fardu. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Insya Allah akan kita bahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang. Iya, cukup. Ya, alhamdulillah sudah masuk waktu buka. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.